Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini dan di channel ini, saya dan teman-teman saya akan memberikan sebuah presentasi tentang filsafat umum, yaitu pada bab aliran filsafat empirisme. Saya beranggotakan 4 orang, termasuk saya sendiri, yaitu Octavian Nuril, Titik Nurmufidah, Raffi Alfianti, Alfiatul Kusniah. Kami dari Prodi PGMI Yain Kediri kelas 1A. Nah, langsung saja ya teman-teman, kita bahas materi pada kali ini. Pengertian empirisme. Nah teman-teman, tahu gak sih apa sih empirisme itu? Langsung saja ya. Empirisme berasal dari bahasa Inggris, yaitu empirism atau experience, dan berasal dari bahasa Yunani, yaitu empiria atau experientia. Dalam bahasa Yunani, empirisme dibagi menjadi 3 makna, yaitu berpengalaman dengan, berkenalan dengan, dan terampil untuk. Tiga unsur pemikiran seorang empiris. Seorang empiris mempunyai 3 unsur pemikiran. Yang pertama yaitu subjek mengetahui, yang kedua yaitu objek yang diketahui, yang ketiga yaitu pengalaman indrawi. Pengalaman indrawi itu apa sih? Nah, pengalaman indrawi yaitu cara dia mengetahui, semisal es itu dingin. Bagaimana dia bisa mengetahuinya? Dengan menyentuh langsung lewat alat peraba. Apa saja alat peraba itu? Alat peraba yaitu segala mata indera yang dimiliki manusia, mulai dari mata, telinga, hidung, lidah, dan peraba. Kelima indera inilah yang akan menangkap pengalaman yang membuat seorang manusia menjadi tahu tentang apa saja yang selama itu tidak diketahuinya. Nah, jadi teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa empirisme adalah sumber pengetahuan yang mengandalkan pengetahuan dari pengalaman indrawi, bukan pengetahuan akal. Contohnya, bagaimana orang mengetahui es itu dingin? Pastinya seorang empiris akan mengatakan, karena saya merasakan hal itu, dan karena seorang ilmuwan telah merasakan seperti itu. Contoh lagi, garam itu asin. Kenapa kok bisa asin? Karena saya mencicipinya. Kita tahu garam itu asin karena kita mencicipinya, ya teman-teman. Nah, empirisme ini sangat bertentangan dengan kualitas rasionalisme, terutama dilihat dari sumber pengetahuan. Pengetahuan berasal dari pengalaman, merupakan kepercayaan penganut aliran empirisme. Penganut aliran empirisme selalu menyimpan fakta yang didasarkan dengan pengalaman yang dialami sendiri. Contoh, apabila seorang mengatakan ada harimau di kamar mandi, maka penganut empiris akan mempercayainya jika melihat dengan mata kepalanya sendiri. Jika tidak begitu, maka mereka sampai kapanpun tidak akan mempercayainya. Ajaran-ajaran empirisme. A. Pandangan bahwa semua ide atau gagasan merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami. B. Pengalaman indrawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan dan bukan akal atau rasio. C. Semua yang kita ketahui pada akhirnya tergabung pada data indrawi. D. Semua pengetahuan turun secara langsung atau disimpulkan secara tidak langsung dari data indrawi. Tokoh-tokoh aliran empirisme. Yang pertama, Francis Bacon, yang hidup pada tahun 1561 sampai 1626. Bisa dikatakan sebagai peletak dasar lahirnya empirisme untuk pertama kalinya yang menyatakan bahwa pengalaman sebagai sumber
Pengetahuan yang sebenarnya adalah pengetahuan yang diterima orang melalui persentuhan indrawi dengan dunia fakta. Pengalaman merupakan sumber pengetahuan sejati. Kata Bacon selanjutnya, kita sudah terlalu lama dipengaruhi oleh metode deduktif. Dari dogma-dogma diambil kesimpulan itu tidak benar. Haruslah kita sekarang memperhatikan yang konkret mengumpulkan, itulah tugas pengetahuan. Francis Bacon memperkenalkan cara kerja induksi untuk memperoleh ilmu. Yang kedua yaitu Thomas Hobbes yang hidup pada tahun 1588 sampai 1679 Masehi. Materialisme yang dianut Hobbes yaitu segala yang bersifat bendawi. Pendapatnya tentang ilmu filsafat yaitu suatu ilmu pengetahuan yang sifatnya umum, karena filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan tentang akibat-akibat atau tentang gejala-gejala yang diperoleh dari sebab-sebabnya. Sasaran filsafat adalah fakta, yaitu untuk mencari sebab-sebabnya. Segala yang ada ditentukan oleh sebab, sedangkan proses sesuai dengan hukum ilmu pasti atau ilmu alam. Menurut Thomas Hobbes berpendapat bahwa pengalaman indrawi sebagai permulaan segala pengetahuan. Hanya sesuatu yang dapat disentuh dengan indralah yang merupakan kebenaran. Pengetahuan intelektual atau rasio tidak lain hanyalah merupakan penggabungan data-data indrawi belaka. 3. John Locke lahir pada tahun 1632 dan wafat pada tahun 1704 Masehi. Dia menyatakan, akal bersifat pasif pada saat menemukan pengetahuan, karena akal bukan produk jelas yang mampu melahirkan pengetahuan tanpa bantuan panca indera. Fokus filsafat Locke adalah antitesis pemikiran Descartes. Ia menyarankan bahwa akal budi dan spekulasi abstrak agar kita harus menaruh perhatian dan kepercayaan pada pengalaman dalam menangkap fenomena alam melalui panca indera. Pengenalan manusia terhadap seluruh pengalaman yang dilaluinya seperti mencium, merasa, mengecap, dan mendengar menjadi dasar bagi hadirnya gagasan-gagasan dan pikiran sederhana. Gagasan yang datang dari indera tadi diolah dengan cara berpikir, bernalar, mempercayai, dan meragukannya, dan inilah akhirnya disebut bagian aktivitas merenung dan perenungan. 4. George Berkeley lahir pada tahun 1685 dan wafat pada tahun 1753 Masehi. Sebagai penganut empirisme, merencanakan teori yang dinamakan immaterialisme atas dasar prinsip-prinsip empirisme. Ia bertolak belakang dengan pendapat John Locke yang masih menerima substansi dari luar. Berkeley berpendapat sama sekali tidak ada substansi-substansi material dan yang ada hanya pengalaman ruh saja, karena dalam dunia material sama dengan ide-ide. Berkeley mengilustrasikan dengan gambar film yang ada dalam layar putih sebagai benda yang real dan hidup. Pengakuannya bahwa aku merupakan suatu substansi rohani. Tuhan adalah asal-usul ide itu. Ada yang menunjukkan ide-ide pada kita, dan Tuhanlah yang memutarkan film pada batin kita. Pandangan Berkeley ini sekilas seperti rasionalisme karena memutlakkan subjek. Jika diperhatikan lebih lanjut, pandangan ini termasuk empirisme, sebab pengetahuan subjek itu diperoleh lewat pengalaman, bukan prinsip-prinsip dalam rasio, meskipun pengalaman itu adalah pengalaman batin. Selanjutnya, dengan menegaskan tentang adanya sesuatu yang sama dengan pengertiannya dalam diri subjek, dan juga ia beranggapan bahwa dunia adalah ide-ide kita. David Hume lahir di Edinburgh,
Skotlandia pada 26 April tahun 1711 dan meninggal pada 25 Agustus tahun 1776. Dia dimasukkan sebagai salah satu figur paling penting dalam filosofi barat dan pencerahan Skotlandia. Hume merupakan filsuf besar pertama di era modern yang membuat filosofi naturalisme. Skeptisme mendasar pikiran Hume menentang terhadap tiga pemikiran sebelumnya. Hume melawan ajaran-ajaran rasionalitas tentang ide-ide bawaan. Selanjutnya menyerang pemikiran religius, entah dari Katolik, Anglikan maupun penganut deisme. Pemikiran David Hume sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Locke yang memandang bahwa setiap manusia dilahirkan bagaikan selembar kertas bersih, yakni adanya anggapan bahwa setiap pengetahuan manusia berasal dari pengalaman dan tiada pengetahuan yang didapat sebelum adanya pengalaman, yang mana baginya dan para tokoh lain pengalaman lebih daripada rasio sebagai sumber pengetahuan, baik pengalaman internal maupun eksternal. Hume menetapkan prinsip dasar empirisme adalah segala gagasan sederhana kita awalnya dihasilkan dari kesan sederhana yang berkaitan dengan gagasan itu dan benar-benar mewakili keberadaannya. David Hume merupakan puncak dari aliran empiris. Menyikapi paham aliran empirisme. Masalah utama yang timbul dalam penyusunan pengetahuan secara empiris ialah bahwa pengetahuan yang dikumpulkan itu cenderung untuk menjadi suatu kumpulan fakta-fakta. Kumpulan tersebut belum tentu bersifat konsisten dan mungkin saja terdapat hal-hal yang bersifat kontradiktif. Kehidupan dunia modern seperti sekarang ini begitu kompleks. Untuk itu, kita harus bisa menghadapi kehidupan yang sangat kompleks dengan 6 sistem nilai kehidupan, yaitu yang pertama, nilai teologi, yang kedua, nilai logika, yang ketiga, nilai fisik, yang keempat, nilai etik, yang kelima, nilai estetika, dan yang terakhir, nilai teleologi. 1. Nilai teologi. Nilai teologis mempunyai arti nilai ketuhanan. Nilai teologis sudah ada pada diri kita sebelum fisik kita diciptakan, artinya pada waktu di alam ruh. Jika dinilai teologis, membuahkan ketenangan dan ketentraman pada jiwa dan raga pemeluknya, maka melalui kaitan organis antara nilai-nilai pendidikan Islam dengan dampak tersebut, memungkinkan nilai ini untuk dapat meninggalkan jejak yang jelas pada intelektual seorang muslim, hingga terciptalah jalinan yang kokoh antara kebenaran, hukum, dan pola-pola perilaku yang membina diri seorang muslim. 2. Nilai logika. Nilai logik berkaitan dengan berpikir, memahami, dan mengingat adalah pekerjaannya. Pikiran, pemahaman, pengertian, dan peringatan adalah buahnya. Allah dalam Al-Quran banyak berfirman agar kita berpikir dengan sebutan lub atau akal dalam memahami alam ini. 3. Nilai fisik. Nilai fisiologi berarti fisik, maksudnya memaksimalkan fungsi fisik dalam menjalani kehidupan ini. Dalam fisik, kita sebagai ciptaan Allah disadari atau tidak sangat berguna. Namun ternyata kita telah lupa akan fungsinya. Akibatnya, kita tertinggal jauh oleh di luar Islam, terutama sains dan teknologi, dan hanya bisa menirukan dunia barat. 4. Nilai etik. Nilai etik mempunyai arti hormat, dapat dipercaya, adil, semua berkaitan dengan akhlak kita. Nilai etik pada saat ini banyak tidak digunakan baik oleh orang yang bodoh ataupun orang yang katanya berpendidikan. Allah sangat memperhatikan akhlak dengan menyebutnya uswatul hasanah atau suri tauladan yang baik.
5. Nilai estetika. Nilai estetika meliputi keserasian, menarik, manis, keindahan, cinta kasih. Allah menciptakan alam bukan hanya bermanfaat, tetapi ada keserasian serta keindahan dan keteraturan. Dalam menjalani hidup, kita jangan terlepas dari nilai estetika, karena keserasian kita dengan orang lain dan alam sekitar sangat mendukung kita dalam kehidupan, seperti kasih sayang di antara kita dan keharmonisan. Kasih sayang serta keindahan adalah fitrah manusia yang diberikan oleh Allah. 6. Nilai teleologi. Nilai teleologi berkaitan dengan manfaat, efektif, efisien, produktif, dan akuntabel dalam setiap sisi kehidupan. Islam sangat memperhatikan maslahat dan manfaat dalam syariatnya untuk kepentingan manusia dengan lingkungannya. Kelebihan aliran empirisme. Pengalaman indera merupakan sumber pengetahuan yang benar karena faham empiris mengedepankan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Kelemahan aliran empirisme. Pertama, indera terbatas. Kedua, indera menipu. Ketiga, objek yang menipu. Keempat, indera dan objek sekaligus. Kekurangan empiris yaitu belum menjadi sebuah pengetahuan karena masih merupakan bahan yang belum berbentuk. Pengalaman itu menjadi pengetahuan setelah diolah, dibentuk oleh akal kita, seperti ayam dan telur. Adanya telur karena ayam, adanya ayam karena telur. Empirisme belum terukur, hanya sampai pada konsep-konsep umum seperti kelereng ini kecil, bulan lebih besar, bumi lebih besar lagi, demikian seterusnya. Nah, gimana teman-teman? Kalian paham gak dari bab pembahasan aliran empirisme ini? Semoga kalian paham ya. And don't forget subscribe, like, and comment. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.